sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, para kreator, para penggagas, para penggerak, budayawan, seniman, dan mereka yang menciptakan karya untuk kita ulik lebih jauh mengenai karyanya, buah pemikiran mereka, sudut pandang mereka, cerita-cerita menarik mereka, atau bahkan gagasan di balik setiap karya yang mereka lahirkan. Nah, pada episode kali ini ada yang menarik dan berbeda dari biasanya. Kita akan ngobrol dengan seorang, apa saya menyebutnya ya, penggagas barangkali, penggerak juga di salah satu kota di Pulau Sumatera. Saya memulai dengan pantun, izin ya Bang John. Yap. Dari Pondok Benda ke Cikini, membawa kaleng sampai ke Serang. Ada yang beda di episode ini. Kita ngobrol bareng anak muda dari Padang. Siapakah itu Abang John? Dia adalah namanya Ranti Arastri ya, Mel. Masih Iya, muda ya, masih muda. seusia Mel. Yang menarik dari Ranti adalah bahwa dia adalah anak dari seorang sastrawan besar ya, aktivis besar, penulis besar juga sebenarnya, aktivis besar. Dan semua itu mengalir pada Ranti. Cuma skalanya kita belum tahu nih seberapa besar. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya jauh lebih besar dari ibunya ya. Supaya lebih Amin. maju dunia ini kalau anak lebih maju dari ibunya. Dia menulis puisi, menulis cerpen, dan juga menjaga taman baca ya. Lulusan dari Universitas Andalas ya. Sarjana Sosiologi namanya Ranti Arastri. Kita sapa dia Amel. Halo Ranti, Halo Bang John, halo Mbak apa Amel. kabar? Apa Alhamdulillah, kabar Ranti? Lagi sibuk Alhamdulillah. apa ini Ranti sekarang? Kesibukanku tetap dengan Teras Talenta Oh sebagai ya, sebagai manajer ya, kebetulan diamanahi sama Bundo Sastri, kemudian manajer Sumber Talenta juga lagi ke Belanda. Jadi yang bagian manajernya aja, yang bagian keluar negerinya timnya aja. Aku bagian jaga kandangnya. nggak diajak ya. Nggak diajak, harus jaga kandang. Kemudian apa itu apa namanya sumber talenta taman apa namanya taman baca Taman Baca Teras Talenta. teras talenta ada teras talenta ada sumber talenta Ada apa Sumber itu bedanya? Talenta. Sumber Talenta itu ada yayasan Sumber Talenta Indonesia. Pendirinya, foundernya Ibu Sastri Bakri. Eh, Beliau sangat cinta seni, sangat cinta literasi, berusaha untuk membuat eh, anak-anak menjadi pecinta seni. Jadi apapun yang mereka miliki, apapun yang ada di dalam dirinya dikeluarkan. Nah, jadi Sumber Talenta itu mewadahi semua generasi muda. Nah, Teras Talenta sendiri itu adalah teman baca. Jadi Teras Talenta ini adanya di di rumahku ini Bang John. Nah, kenapa namanya teras? Karena di sudut rumah. Jadi aku bingung apa ya namanya biar ada nama talenta juga. Jadi aku kasih nama Teras Talenta supaya si pojokan ini berguna. Karena Bundo itu punya buku 3.000 buku. Punya pribadinya sendiri. Jadi aku bingung mau diapain ini bukunya. Jadi niatnya hanya sekedar memberikan space untuk Bundo memiliki tempat bacaannya pribadi sebenarnya. Tapi ternyata berjalan seiring waktu, Teras Talenta punya tempat, eh, aku dekat dengan anak-anak sekitar. Jadi rumahku ini komplek, tapi di ujungnya ada anak-anak kalangan menengah ke bawah. Hmm. Nah, Oh jadi gitu. iya, Jadi awalnya ini Ranti disuruh beresin buku, disuruh mm-mm. jagain buku, kemudian dikasih nama Teras Talenta, Iya, kita jagain buku dikasih manajer ya.
ada jabatan manajer agar langsung mau ngurusin manajer. buku. Iya. Tapi nanti itu kita bahas belakangan. Saya pengen tahu dulu tentang Ranti. Apakah semua bakat ibu itu menurun, bakat Bundo itu menurun ke Ranti nggak? Misalnya ibu Eh, tuh jago nyanyi, yang saya tahu ya, punya rekaman segala macam. eh, Bakatnya nurun, cuma PD-nya yang Hmm. kurang. Kalau Bundo tuh PD-nya di atas. Kalau aku masih agak-agak ini sedikit lah. Ada Ya itu kan nyanyinya tinggal di juga. setel aja Tinggal Ranti di sel ya, PD-nya. nggak nambahin Dinaikin dikit. PD-nya ya, Bang Jon. Terus Jadi apa lagi yang ini, yang Ranti apa yang sama dengan Bundo itu? Menyanyi, nyanyi, nulis, terus nulis. nulis, nulis terus apa ya? Aku suka baca puisi. Jadi dari dulu itu, dari SMP, SMA, mungkin aku lebih banyak dioper sama guru-guru itu buat tanding baca puisi, Pak. Bang, daripada aku disuruh sekolah. Hmm. Jadi kalau ada kegiatan itu, udah Ranti. Nah, itu tiap minggu tuh disuruh lomba baca puisi terus. Dan Akhirnya, menang terus. alhamdulillah, Oh, alhamdulillah. luar biasa Nggak ya. tahu ya, karena jurinya kenal atau apa, tapi setahuku dengan kemampuanku, alhamdulillah juara terus lah. 1-2, 1-2, 1-2. Udah banyak loh pialanya ya. Nah, itu dia tuh Pak. Pialanya banyak, cuma nggak berbekas karena gempa kan. Oh, Jadi hilang Ah, semua. Jadi kena reruntuhan, hilang semua. Gitu. semuanya hilang. Iya, jadi kan Oh, waktu gempa itu kan rumah, jadi barang-barangnya pada berjatuhan semua. Jadi memang piala-pialanya memang hanya tinggal kenangan di ingatan aja. Cuma ya paling minimal ada sertifikatnya, fotonya lah ya. ya fotonya juga itu dia tuh. Yang penting di sekolah ada. Jadi kalau Dari masuk sekolah ke ada. kalau masuk ke SMP Frater atau ke SMA 3 Padang pasti nemuin. Namaku paling banyak ngasih piala. itu apa, Ya, Kak Ranti? Itu Ya, lebih karena tekanan karena oh ini ada nama besar seorang ibu atau bundo gitu ya, atau karena memang itu senang gitu dari Kak Rantinya sendiri memang ada jatuh hati karena terbiasa bergulat dengan buku mungkin dari kecil dicekoki oleh bundo atau gimana itu Kak Ranti? jadi Bundo itu sebenarnya nggak mendoktrin aku untuk kamu harus bisa ini ya, harus bisa itu enggak. Tapi secara tidak langsung dia ngajakin terus. Yuk ikut sama mama yuk, ada acara ini. Yuk ikut ini yuk. Jadi mau nggak mau hari-hariku adalah ngelihat orang baca puisi, ngelihat orang nulis esai. Jadi itu yang setiap eh, saat waktu zaman kecilnya itu yang aku lihat gitu. Sampai Hmm. pernah aku dikirim eh dari Kompas TV ya. Boleh nyebut nggak sih? Boleh ya? Mhm. boleh Boleh. boleh. Boleh ya. Jadi Boleh. apa namanya ya? Inspirasiku dari sini. Ngeblur ya. Ngeblur ya, ngeblur ya. Ngeblur. Taruh depan mukanya deh Ranti. Jadi nggak ngeblur. Eh, Mas. Itu bukan di depan sampingnya ya. Nah, Nah, yes. creative writing. Ya. Oke. Nah, Apa ibu itu? ini eh Ibu Naning Pranoto ya, Oh, mengajakku. Naning Pranoto. Jadi mengajakku menulis ini, dan sebenarnya juga diinikan dari sekolah, bahwa Kompas TV diwakilkan eh, apa namanya untuk menulis. Nah, bertemulah dengan beliau. Jadi beliau memberikan buku bagaimana cara menulis. Nah, dari sejak itu mulailah belajar menulis puisi, menulis apa cerpen gitu. Tapi mungkin nggak nggak sampai kayak Bundo ya. Kalau Bundo kan nulis terus ya, apapun dia tulis gitu. Inspirasinya dari buku ini. Oh, jadi yang mendorong Ranti menulis itu justru Mbak Naning ya? Naning Iya, Pranoto. iya. Jadi kalau Bundo Bukan tuh, Bundo. itu menjerumuskanku, Menjerumuskan. menjerumuskanku. Jadi ngajakin, ayo ikut yuk.
ayo ini yuk gitu. Jadi beliau pun nggak tahu sebenarnya aku dikirim anak kecil kelas 1 SMP dikirim ke tim buat ngikutin Mm-mm. ini sendiri naik pesawat. Hmm. Jadi taunya udah ikut ini aja dari sekolah gitu. Maksudnya nggak tahu, dia nggak tahu Ranti berangkat ke Jakarta gitu. Enggak, jadi taunya di hari H, mah dari sekolah nyuruh ikut ini dibiayain. Oh, oke. Terus udah. Jadi rata-rata memang ngasih ngasih surprise terus ke Bundo dari dulunya gitu. Oh, itu ngasih surprise gitu, didoain nggak, sempat berdoa nggak Bunda itu Nah, mendadak begitu? alhamdulillah ya sampai sekarang si Bundo suka suka surprise ngelihat anaknya yang satu ini emang agak bandel nih. Jadi ngasih taunya selalu the Mas, last minute, last minute. Ranti oke. itu merasa bandel ya? Bandelku agak terarah. Jadi Mm-mm. orang kan ada yang PD-nya nggak tinggi, aku PD-ku nggak tinggi. Cuma aku pengen mencoba segala sesuatunya tuh pengen aku coba. Jadi pengen orang tuh kok bisa bisa ke Jakarta sendiri ya, tanpa didampingin sama orang tua. Terus pergi ke daerah-daerah yang berhubungan dengan dunia seni. Aku pergi sendiri gitu. Jadi tanpa excuse sebenarnya. Cuma agak Itu terarah kalau gitu. misalnya ikut ke Jakarta untuk tadi itu lomba atau apa, bukankah lebih baik mengatakan pada Bundo lalu Bundo bisa melatihnya supaya hasilnya lebih baik gitu? Nah, itu Apa dia Ranti nggak tuh. percaya dengan Jadi latihan jadi gimana? aku pengen ngasih tahu ke Bundo tuh, aku ternyata bisa juga kayak beliau. Tapi walaupun tingkatnya masih belum ini. Jadi Ya, biar nggak usia ada, dong, beda beda usia jadi maksudnya kan? biar nggak ada korupsi kong kali kong, oh anak sastri, oh gini, nah gitu. Jadi biar biar mencoba benar nggak sih nih orang menang benar nggak sih nih bukan kena atas nama sastri, nih orang bisa nyanyi benar nggak sih, jadi bukan karena sastri gitu. Kan mereka nggak tahu juga di belakangnya apa yang terjadi. Apakah itu disupport oleh Bundo apa enggak, di belakang dia nggak tahu. Dia tahunya kan di depan Ranti. Dan Iya. asosiasi orang pasti kan langsung, wah ini anaknya Sastri gitu. Nah, jadi nama aku itu dikenal orang, tapi wajahnya nggak dikenal orang. Jadi Oh, Jadi orang nggak kebayang kan kalau oh ini yang Ranti. Jadi kebanyakan gitu. Jadi pas udah tampil dulu, udah dapat juara dulu, baru oh Ranti Arastri anaknya Sastri. Baru ngeh gitu. oh. Pembuktian dirinya gitu aja bahwa Nggak ada eh, yang bilang nih, ini kayaknya wajahnya mirip Bundo Sastri ini gitu. Nggak ada yang bilang gitu ya. nggak ada. Cuma kalau karakternya ternyata hampir mirip ya. Jadi anakku tiga komplain terus, kok ibu kayak kayak nenek ya katanya. Jadi disiplinnya tegasnya jadinya kayak Bundo, kerjanya kerjanya kayak Bundo karena Bundo suka nggak ngasih napas kalau kerja. Dan ke anak-anak juga, anak-anak tim sumber talenta juga eh, jadi bikin nggak dikasih napas juga. Jadi gennya jatuh semuanya nih, Nah, nggak pilih-pilih jatuh, ya. nggak pilih-pilih jatuh, jatuh banget sebenarnya. Cuma PD-nya aja yang belum kayak Bundo. Oh, kenapa itu PD-nya nggak jatuh juga? Nggak tahu tuh kenapa ya Bang ya. Aku pengen juga sih, tapi takut nanti jatuh lebih terkenal. Bagus dong kayak gitu. Itu PD namanya Mel ya. Oh beda ya? Itu PD banget itu. Kak Ranti, perjalanan dari SMP ke Hmm, SMA, lalu kan apa aktif ikut apa hmm, membaca puisi segala hmm. macam. Itu kemudian gimana langkah selanjutnya masuk ke perguruan tinggi, masuk ke apa jurusan apa Kak Ranti? Sosiologi. Oh, sosiologi Sosiologi. nggak ke ini nggak ke bidang apa sastra kayak gitu. Enggak. Jadi ya itu dia karena aku suka melihat eh, orang ya, gimana mereka berinteraksi satu sama lain. Terus mereka eh, ada yang kalau di sosiologi itu namanya ada yang dramaturgi. Jadi Hmm. ada yang di depan oke, di belakangnya enggak.
Jadi senang aja di dunia sosiologi. Tapi padahal di SMA aku nggak pernah masuk kuliah sekolah sosiologi, mata sekolah sosiologi itu nggak pernah masuk sebenarnya. Mata Cuma pelajaran. mata pelajaran. Nah, cuma lagi-lagi lulus lagi PTN dan itu surprise lagi buat Bundo. Ternyata lulus PTN. Nah, Bundonya kaget lagi, kok bisa ya? Kok bisa ya lolos ya? Padahal jarang masuk nih sebenarnya nih. Oh begitu. Memang jarang belajar. Nggak jarang Nggak belajar. dilihat belajar di rumah. Jadi karena sering-sering dikirim itu, Bang. Jadi Mm-mm. puisi, paduan suara, terus jadi yang benar-benar belajarnya banget itu sama si Bundo ini liatnya itu pas udah malam aja. Jadi nggak nyangka aja maksudnya, ya bisa lulus PTN ya, nggak nyangka gitu. Harapannya sih di swasta aja ya gitu. Jadi Oke. apa manfaatnya sekarang Ranti lulus sebagai sarjana sosiologi, ada manfaatnya nggak? Kayaknya lebih banyak mengalir dari darah Bundo ini. Iya, alhamdulillah pekerjaannya juga ternyata di dunia teknik ya, di PU ya. Nggak ada sosiologi juga. Nggak nyambung. Nggak nyambung juga sebenarnya. Cuma eh, aku lebih senang melihat karakter orang, bagaimana berinteraksi dengan orang, terus belajar bagaimana mengenal dunia anak. Jadi sosiologi belajar ilmu masyarakat, aku senang aja mengaplikasikan ke Teras Talenta, ke anak-anakku yang 3 orang cukup membuat luar biasa kehidupanku. 3 orang ya anaknya. 3 orang, Bang. Emang waktu SMP, SMA itu masa depan Ranti apa yang terbayang? Ranti itu ingin jadi apa gitu? Aku pengen jadi Maksudnya pramugari, Bang. sosiologi, kemudian jadi ininya apa? Jadi Heeh, pramugari. jadi pramugari malah. Karena kayaknya kalau Ah, pramugari itu gimana ya? Tersenyum, melayani orang. Karena itu ya, karena sering dikirim-kirim ke Jakarta kali ya. Jadi kayaknya kalau jadi pramugari itu enak banget gitu. Cantik gitu. jadi yang kebayang pramugari itu bukan terbang ke sini, ke sana, Enggak, keluar dunia, apa? enggak. Senyumnya. Senyumnya, ramah tamahnya, Ah, terus dikasih kan kalau dulu di Merpati, zaman zaman dulu banget ya Mbak Mel ya, Merpati ya. hmm, baru, Terus baru. Merpati baru Garuda bubar kok. berbubar ya. Terus dikasih yang kotak minuman, terus ramah banget gitu. Jadi kayaknya senang aja gitu memberikan pelayanan jasa ke orang. Tapi Ranti tahu nggak kalau untuk menjadi begitu nggak usah jadi pramugari, masuk aja John Robert Power itu bisa begitu. Iya ya, nggak harus ini Iya. banget ya, nggak harus Kemudian tinggi-tinggi. kapan tuh menyadari bahwa jadi pramugari itu bukan pilihan yang baik misalnya? Ketika SMA, ketika SMA mulai banyak dikirim-kirim, terus Bundo semakin sibuk di dunia literasi. Kemudian nih IPS nih mau masuk apa ya gitu. Eh, Takut nggak kecapai aja gitu impiannya. Terus akhirnya zaman kuliah baru sampai sekarang, zaman kuliah sampai sekarang cita-citanya jadi dosen. Hmm. Pengen banget jadi Oh, dosen. Karena seneng seneng membaca skripsi orang. Wah, Iya. waduh, sekarang udah dihapus skripsi sama menteri sekarang. Iya, Nggak ada makanya, lagi. makanya aku berharap sebenarnya kita eh, di kampus harus punya jurnal karena nggak semua orang itu bisa menulis. Aku menulis eh, skripsiku Community Based Tourism Development tentang berbasis kompetensinya tentang wisata di Kota Padang itu 300 halaman sampai pengujinya males bacanya. Iya males pasti 300 halaman Iya, itu nanti. banyak banget Kalau kan? misalnya ada 100 mahasiswa kan habis Iya, waktunya. iya. Cuma ini dosen aku yang ngomong loh. iya banyak banget itu Bang John bener sampai udah presentasiin aja intinya apa gitu kan. Cuma aku pengennya Hmm. sebenarnya jangan dihapuskan biar anak-anak juga punya kenangan untuk dalam menulis. Nggak, ya kayak aku juga, Oh, oke. iya kayak aku juga sayang kan ketika aku menulis cerpen tapi nggak ada hanya aku simpen di dalam binderku. Jadi binderku catatan harianku di binder. Nah, ketika kita menulis itu akan
orang akan melihat gitu. Kita juga punya apresiasi diri bahwa oh ternyata gue bisa nulis juga ya 300 halaman gitu. Terus ini sebentar nanti ya. Apakah nanti pengen nggak ingin jadi kayak Bundo gitu? Hmm, kalau pengen sih, Mengambil bidang yang sama dan menjadi orang hebat seperti Bundo atau gimana? pengen banget, pengen banget. Cuma eh ya itu dia tuh Bang. Aku takut banget kalau jadi kayak Bundo itu. Bundo itu apa ya? Aku tuh amazing banget sama Bundo. Jadi nggak ada kelihatannya nggak ada capeknya ya. Cuma kalau Mm-mm. aku sendiri memang jujur nggak bisa sampai kayak Bundo banget gitu. Wah, udah nyerah ini. Belum belum apa-apa Iya, udah menyerah nih iya. Ranti. Cuma kalau di Dalam hal kantor apa ini? Dalam hal apa Kak Ranti? Energinya, fokusnya, atau apanya ya? energinya, kalau fokus, kalau fokusnya udah hampir kayak Bundo ya. Pulang pergi kerja, ngurusin anak, nganterin sekolah, kemudian di tengah-tengah sampai di kerja di kantor sesuai dengan pekerjaannya, kemudian jemput anak sekolah lagi, pulang jam 5 menjadi ibu rumah tangga, malamnya menjadi istri, terus di sela-sela waktu ngontrol anak-anak Lu teras jadi istri talenta. malam doang nanti. Iya, kalau pagi aku nggak jadi istri, Pak. Bang, Oh, pagi jadi malam doang. malam doang nih jadi istrinya nih. Amel senyum-senyum deh. Jadi jugglingnya itu ya Kak Ranti ya untuk menjalankan beragam peran sebagai Iya, ya. iya. Tapi kalau Bundo itu kan leadershipnya luar biasa ya. Ya. Nggak gampang menjadi leadership. Nah, mungkin aku belum bisa seperti itu banget gitu. Tapi untuk keinginanku seperti Bundo ada, cuma eh, di bawah Bundo dikit lah. Jadi leadershipnya. Targetnya harusnya di atasnya Kak Ranti. Kepengennya gitu. Cuma eh aku aku berharap anak-anak aku bisa fokus ke semuanya. Bukan berarti Bundo nggak fokus. Jadi aku bisa memanage mereka tuh per itemnya tuh jadi total gitu. Kalau Bundo kan emang totalitasnya tinggi. Nah, cuma aku takut kalau setengah-setengah, takut jadi buyar gitu. Oke. Mm-mm. Nah, kalau apa? Kalau sudah apa? Ketika masa kuliah tadi aku balik lagi nih ya Kak. Heeh. Nanti masa kuliah itu masih aktifkah menulis? Karena kan semasa SMP SMA itu aktif baca puisi, aktivitas kesenian dan budaya. Iya, Setelah iya. kuliah masih lanjut menulis. Atau bagaimana? Iya, kalau di kampus kita lebih sering eh, nulis kayak jurnal-jurnal gitu karena kan di tahun ketiga itu udah jadi asdos. Jadi Hmm, disuruh buat bikin jurnal, masih ada nulis tapi bukan di dipublikasikan ya, Mbak Amel gitu. Makanya di situ akhirnya kok jadi dosen tuh kayaknya enak ya, bikin modul. Ya Bang Jon ya, bikin modul, bikin bikin apa namanya? Kayaknya tuh tantangan aja gitu. Kalau ketemu sama mahasiswa berargumentasi eh, apa namanya? Jadi lebih banyak ilmu aja gitu. passionnya udah ada nih ya Bang John ya, modal jadi dosen ya. Iya. Iya, Udah pengen ada banget. dan sudah berhasil kayaknya jadi dosen. Tinggal dilanjutkan ya. Iya, pengen banget. Moga-moga nih bisa jadi dosen nih. Emang belum udah kan? Belum, kan aku kerjanya di kantor PU. Artinya Heeh. akan pegawai negeri. Iya, insya Allah. Tapi insya Allah Ya kalau nggak bisa. misalkannya memang dosen, aku mengambil jalur dosen aja. Masih Mudah-mudahan. ada peluang itu. Masih Kementeriannya kan di PU. Kan sedangkan dosen itu perguruan tinggi bisa di swasta ya. bisa bisa di swasta, bisa di swasta. Yang penting jadi dosen sosiologi lah. Oh, dosen sosiologi. Kenapa milih Heeh. sosiologi? Nggak tahu, aku senang aja sama orang sosiologi tuh. Bukan senang berdebatnya ya, cuma eh apa ya ilmu masyarakatnya itu loh Bang Jor. Jadi Mm-mm. seneng gitu kalau misalkan yang ngelihat
tapi nggak berani politik juga karena kan FISIP ya, ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, tapi aku bagian yang sosiologinya aja, bagian yang melihat masyarakatnya aja. Kalau di PU di bagian apa? Aku di bagian verifikasi keuangan. Oh, jauh bener ini. Jauh benar. Ini Cuma dari Bundo juga jatuhnya, karena kan Bundo akuntan. Iya, Nah, benar. jadi ketika aku masuk ke ke birokrasi, terus Bunda langsung bilang, jangan sampai salah yang mana aset, yang mana aktiva lancar, yang mana neraca. Tetap aja, tetap aja, tetap aja tuh gurunya tetap Bundo juga. sepanjang hidup Ya, guru. berikutnya Ranti ya. Iya, Punya guru dua, guru di kampus, guru di rumah. iya. Bundo ya. Kalau ujian gitu juga, Bang. Aku ujian, mah eh, tentang tentang ini, jadi aku nyonteknya tuh dari Bundo. Mah, ini pertanyaannya gini. Jawabannya apa? Jadi cuma dikasih clue aja, aku bisa ngejabarin. Jadi Hmm. kalau PD-nya itu dari Bundo. Mah, ini kok nanti nggak pede ya? Terus nggak apa-apa, kamu iniin aja. Jangan takut. Nah, jadi kan kebetulan dipercayai lagi sama Bundo, jadi bendahara sumber talenta koperasi. Nah, cuma kita nggak pede aja kan ketika RAT itu harus mempertanggungjawabkan laporan-laporan keuangan gini-gini. Nah, si Bundo, yang penting kamu tahu bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya, maka akan berhasil. Jadi dikasih Boleh clue dong. aja. Boleh nggak ya anak saya nanti jadi anak Bundo gitu bisa Aduh, diajarin boleh kayak dong. Boleh dong. Boleh, makanya aku Bang John sama Mbak Amel, aku titipin Bundo ke Mbak Amel. Mbak Amel jagain Bundo ya. Itu emang benar apa? Kalau misalkannya nggak ada Bundo nih, aku aku tuh bingung mau nanya ke siapa. Karena rata-rata di kampus orang kenal sama Bundo juga kan. Nah, yang di kantor nih belum ketahuan nih. Aku anak Bundo nih. Jadi aku masih mencoba, Oh, belum ketahuan, sampai sekarang mereka nggak tahu belum, belum bahwa ketahuan, nanti anaknya Bundo. Tapi dia belum. tahu Sastri dia tahu. Sastri Sastri dia Bakri tahu, dia tahu. tahu. Sastri Bakri tahu. Oh, Tapi rata-rata di Kota Padang itu yang bagian di birokrasi itu nggak tahu kalau aku anak Bundo. Mungkin Mbak Amel bagaimana juga cara Ranti merahasiakannya? eh karena memang aku jarang kelihatan ya Mbak Amel. Aku di balik layar terus ya. Jadi Iya. Bundo Oh, nanti tiap rekaman ini kita kasih ke PU lah ya biar mereka nonton ya. Biar tahu. gitu. Nah, aktivitasnya lagi Kak Ranti, karena terlibat banyak aktivitas dengan seorang sastri bakri, juga terlibat dengan apa sumber talenta ya. Bar talenta. Boleh barangkali cerita soal apa sih sumber talenta itu, sudah sejak berapa lama dan aktivitasnya secara garis besar aja. Sumber talenta itu didirikan sama Bundo itu sebenarnya di bawah Himpunan Wanita Karya. Kebetulan Bundo sudah 30 tahun di Himpunan Wanita Karya. Nah, eh, itu kita kayak audisi ajang Indonesian Idol gitu Mbak Mel. Jadi mencari-cari bakat-bakat orang yang terpendam. Itu dari sejak tahun 2004. 2004. Dan dari sejak 2004 itu selalu ke luar negeri. Ke Australia, ke Malaysia, Malaka. Selalu ke luar negeri. Dan itu sistemnya satu anak itu memiliki banyak talenta. Jadi kalau eh, aku nih bisa nyanyi nih, nah berarti aku bisa baca puisi juga, aku bisa nari juga. Jadi multi talenta. Nah multi talenta itu yang dibawa terus ke luar negeri sama Bundo gitu. Ya, aku juga mendengar sih dari beberapa orang bahwa apa sumber talenta itu semacam ajang bergengsi ya, yang ditunggu setiap tahunnya ya di Iya, Sumbar itu ya. Dan iya, benar-benar pandemi atau gimana nih? iya. Jadi kita itu selalu audisi itu hampir 1.000 orang. Hmm, Dari itu yang Sumatera terakhir Barat aja ya berarti ya. Sumatera Barat, Hmm. Sumatera Barat aja. Setiap tahunnya 1.000 orang itu yang daftar. Iya, malah lebih banyak.
malah lebih banyak. Oke, berarti salah satu elemen kegiatannya adalah teras talenta itu. Nah, ya, jadi ada koperasi, ada teras talenta. Itu di bawah sumber talenta. Tapi Hmm, aku sekarang lebih banyak mengurus sumber talenta dan teras talenta. Karena kalau bendaharanya kita kan punya aturan 5 tahun ya. Jadi kita ganti lagi bendahara. Nah, kalau di sumber talenta diamanahi Bundo untuk selalu mengurus, dipercayai sama Bundo gitu. oke. Saya boleh ngintip dulu kali ya, Abang John, ada cuplikan berita soal teras talenta. Boleh ditampilkan barangkali Mas Bayu. Ini ya teras talenta itu ya, Kak Ranti. Iya. Nah, ini di pojok banget ini Bang John, Mbak Amel. Nah, jendela itu tuh jendela kamarku sebenarnya. Oke, terima kasih. Oke, jadi apa aktivitasnya itu teras talenta itu, Kak Ranti? Aktivitasnya setiap hari, Koleksi apa kumpulan bukunya Ibu Sastri jadi berkembang menjadi taman bacaan begitu. ya, ya, dari 3.000 buku koleksi pribadi menjadi 5.000 lebih. Itu ada sumbangan-sumbangan dari sastrawan-sastrawan, dari penulis juga. Ayo dari penerbit baca anak-anak juga selalu ngasih. Terus kita kolaborasi dengan perpustakaan daerah Kota Padang. Alhamdulillahnya Ranti mendapatkan sertifikasi PISA dari Kementerian Perempuan eh, dan Anak KPPA. Apa itu sertifikasi visa itu apa? Jadi Rumah Baca Teras Talenta menjadi tempat konseling anak. Hmm. Hmm. Jadi Ya, dan juga yang dapat sertifikasinya adalah Ranti atau Teras Beritanya? Ranti dan Teras Talenta karena Teras Teras Talenta. Talenta ya termasuk tempat yang layak untuk anak-anak bermain, anak-anak belajar. Kemudian Ranti di tahap dari 800 orang menjadi 44 orang selama 3 bulan tesnya. Waduh. Mm-mm. Jadi kemudian kita berkolaborasi dan kemudian juga Teras Talenta itu adalah salah satu tempat yang ketika Kota Padang mendapatkan layak anak, maka Teras Talenta termasuk menjadi tim penilai apakah Kota Padang boleh menjadi kota layak anak. Gitu. Jadi Dipercaya. sertifikasinya begitu ya, Kak ya. Iya. Nah, hari-hariku adalah membimbing anak-anak itu sebenarnya ada jadwalnya, Mbak Amel, Bang John. Jadi tiap hari Kamis, karena Bundo ada di Padang dari Baso, jadi ada sesi diskusi sama Bundo. Nah, di hari Selasa itu bersamaku. Hmm. Jadi apa sih yang mereka mau? Mereka ke depan mau jadi apa? Ada juga yang jadi pramugari ternyata. Tapi aku Oh, tidak mematahkan Oh, kan. Aku tidak mematahkan. Ada yang pengen cita-cita mau jadi apa? Mau jadi bundo. Wah, luar biasa. Cita-cita mau jadi ah, apa? Cita-cita mau jadi apa? Jadi karanti. Wah, alhamdulillah ya, bilang gitu. Ada juga ternyata penerusnya ya. Tapi ketika aku tanya mau jadi ibu enggak? Enggak, katanya gitu. Ibu sibuk banget katanya. menarik, menarik. Jadi Mm, apa? Selain itu juga saya mau ini deh menampilkan dulu kali ya Abang John dan Kak Rantia salah satu aktivitas yang menarik nih di Teras Talenta. Saya menemukannya di YouTube.
tuh? Kita ada lomba nyanyi, lomba lari yang tidak ketinggalan, lomba literasi. Oke, ya. Baik, kita nanti ya kita lihat tadi. Ada juga hadiah-hadiah yang luar biasa dan ada gunanya untuk ke depan. Oke, baik. Aku naik odong-odong, odong-odong. Aku naik sama nenek, odong-odong. Aku naik sama mama, odong-odong. Semuanya tepuk tangan, odong-odong. Aku naik. Itu apa aktivitasnya menarik sekali itu kayaknya Kak Ranti ya. Iya. Apa literasi odong-odong dengan odong-odong itu wisata literasi. Gimana ceritanya itu? Iya, nah itu juga Bang John itu turunan generasi berikutnya ya Bang John, yang penyanyinya cucunya beliau itu. Oh, Iya, jadi cucunya beliau anak dari Ranti. iya si Lagunya si Sulung lagunya ciptaan Ibu Halim, Sastri. iya, ya, ciptaan, ciptaan. Aku naik odong-odong, odong-odong. Aku naik sama nenek, odong-odong. Gitu. Jadi Luar biasa. terinspirasi dari odong-odong. Nah, jadi kita tuh ya itu kayak tadi aku bilang dari awal Mbak Amel, Bang John. Jadi kita anak-anak di daerahku itu ada yang perkampungan, yang menengah ke bawah. Kemudian mereka kan bisa aja ya pergi naik odong-odong itu bisa aja ya Bang John ya. Cuma Mm-mm. nggak semua mereka bisa lakukan dengan aku pengen kasih memori gitu. Ini pergi bareng-bareng ini visinya, misinya apa ya gitu. Nah, jadi aku mengajak anak-anak, kita ayo sama-sama yang tadinya ada yang ibu-ibunya yang berantem-berantem karena ngebela anaknya atau anaknya ada yang berantem-berantem, aku satuin di wisata odong-odong. Jadi naik odong-odong di rumah, kemudian kita jalan di pantai, naik odong-odong, terus nanti kita berhenti di akhir di pantai, kita aku bilang ayo kita di pantai, kita main game, kita lomba-lomba, lomba nyanyi, lomba ini, makan sama-sama. Tapi ada literasinya. Apa? Mereka belajar menulis. Apa sih yang dilihat? Ada gunung, ada pantai, ada masjid, atau apapun yang dilihat dari sekitar. Coba dituliskan gitu. Nah, mereka coba, aku pergi sama Bundo, sama Karanti naik odong-odong. Jam 8 pagi. Kemudian aku melihat gunung, melihat air, melihat masjid. Lalu aku pulang, senang. Jadi banyak. Jadi anak SD, Usia berapa mereka itu? ada yang SD, jadi ada yang tadinya SD, sekarang sudah SMP. Ada yang tadinya anak umur 2 tahun, sekarang sudah SD. Jadi aku ngasih pengalaman kecil yang akan mereka kenang. Jadi suatu saat nanti, oh iya dulu aku pernah belajar menulis sama Karanti, walaupun aku nggak ngajarin yang SPOK-nya ya, maksudnya yang EYD-nya gitu. Cuma belajar mereka menulis memegang kertas, menulis memegang pena di atas kertas, itu bagiku adalah harta banget gitu. Nah, menurut Ranti kan udah dulu ada yang SD, sekarang udah SMP ya. Mm-mm. Eh, Apakah mereka masih hasilnya kelihatan nggak bahwa mereka suka menulis, bikin puisi atau Iya, apa? jadi waktu Apakah itu 17 dipantau oleh Ranti? ya, jadi waktu 17 Agustus kemarin, baru banget kemarin, dia WA. Kak, Regia bikin puisi 17 Agustus. Oh ya? Coba lihat dong. Dia bikin versi bahasanya dengan anak umur SD. Kok bisa bikin puisinya kayak gini? Iya, karena kakak tiap hari nulis saja, disuruh nulis saja. Datang ke teras talenta disuruh nulis. Disuruh baca buku, disuruh nulis, disuruh baca buku tiap hari kayak gitu. Jadi ternyata dia yang tadinya di sekolah itu tidak pede, ternyata di teras talenta dia bisa nunjukin bakat lainnya gitu. Yang tadinya dia di sekolah itu sering dibully, nggak jadi ketua kelas,
Terus di Teras Talenta aku percayai. Nah, terhubung kan ya dunia sosiologinya ya. Jadi aku Mm-mm. berusaha untuk membuka diri anak-anak. eh, apa kalau bahasa Padangnya gini Bang Jon, awak orang miskin, saya orang miskin. Saya mau jadi apa sih gitu kan? Cuma aku bilang, ya nggak apa-apa, tujuan kalian adalah belajar. Tanggung jawab mencari nafkah adalah orang tua. Jadi ketika di Teras Talenta, ya keluarkan bakatnya. Bakat apa? Nulis. Terus bisa nge-leader juga. Ayo kawan-kawan baris dulu. Apa? Kita ini sama Karanti, ngobrol-ngobrol sama Karanti. Ayo kita ikut lomba dulu. Jadi ada visi misi lah yang aku harapkan ke anak-anak supaya nanti ke depannya mereka menjadi orang yang berpendidikan luas, orang yang attitude-nya baik, yang tadinya bahasa kotor, kalau hari-harinya ngomongnya nggak jelas, tapi di Teras Talenta dia berusaha untuk menekan sikapnya itu ke teman-teman yang lain gitu. Nah, Ranti menemukan anak seperti itu hanya Rian saja yang tadi atau banyak Regia. yang lain, Bu? Banyak, 26 anak-anakku semua eh, Hmm. itu hampir sama, rata-rata hampir sama. Nah, jadi mengajarkan anak-anakku yang bertiga juga Bang Jon untuk melatih PD-nya ya, karena kan kalau ibunya kurang PD. Jadi biar anak-anak yang generasi bertiga ini juga pede banget gitu. Nyanyi odong-odong, terus kalau ada nari dia ikut nari walaupun gerakannya salah. Cuma di situ eh, motivasinya supaya oh Ale ini dia sudah anaknya umur 6 tahun tapi udah 2 juz hafalannya. Terus aku pacu lagi sama anak-anak Teras Talenta. Ketika itu mereka terpacu, oh iya ya, anak kecil aja bisa. Nah, aku begitu juga sebaliknya. Ayo dong nak, itu kakak Regia, si Mamat aja bisa. Masa kamu nggak bisa jadi pemimpin upacara? Nah, dia tunjukin lagi di sekolahnya. Ketika dia ke TK, dia tunjukin lagi gitu. Gitu. Hmm. Jadi aku ngasih Jadi konkretnya kalau di Teras Talenta itu apa Mm, yang mereka lakukan terhadap buku ya, Ranti? iya, aku menanamkan banget Bang Jon. Buku adalah ilmu. Pena, pensil adalah warisan, harta. Jadi ketika kamu mencintai buku, maka kamu akan punya ilmu yang luas. Jadi kalau misalkannya dia menghargai buku, bukunya disimpan, bukunya nggak dicoret-coret, boleh dicoret tapi ada note gitu. Itu akan abadi banget gitu. Jadi ketika mereka secara tergerak aja gitu Bang Jon. Jadi ketika masuk ke Teras Talenta, mereka langsung ambil buku. Nggak tahu ya bukunya apa, cuma dia ngambil buku. Berarti peraturannya gini, ambil buku, kemudian taruh di meja. Kemudian catat sinopsisnya apa yang kesimpulannya apa, yang mau ditulis apa, yang telah dibaca itu apa gitu. Itu kan buku di Teras Talenta tuh buku Bundo Sasri. Iya, Buku yang mestinya dibaca oleh anak SMP, bukan dari sisi ini ya. hmm, Artinya itu buku orang dewasa lah, bukan konten ya, tapi kemampuan iya, menyerapnya kan orang dewasa. iya. Apakah dia mampu apa ya mencerna buku seperti itu? Jadi ada Ada juga bagian-bagian, buku anak-anak. ya ada. Jadi kita karena mereka sudah datang ke Teras Talenta, maka kita jadi lebih panjang segmennya. Ada yang buku anak-anak, ada yang buku birokrasi, ada yang buku sosial, ada yang macam-macam. Jadi kalau yang untuk birokrasi itu lebih kepada kita punya kakak asuh namanya di sini di Teras Talenta. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, mereka itu mengerjakan skripsi di Teras Talenta. Mm-mm. Jadi aku bimbing ini tentang apa, kualitatif atau kuantitatif gitu ya Bang Joni ya. Jadi Hmm. jadi biar ilmu dosennya nggak hilang-hilang banget. Jadi ayo kita bimbing yuk. Nulis itu nggak susah kok. Ada TOR, ada proposal, ada skripsi. Gampang kok nulisnya. Lebih sering membaca gitu. Nanti ketemu lagi sama adik-adik. Jadi di Teras Talenta itu ada ruang untuk mereka bikin skripsi, ada ruang Ada, baca, apa aja yang ada. di dalamnya? Jadi sebenarnya karena dia di pojokan, karena kan Mm-mm. ini dana pribadi ya.
Jadi dia di pojokan kecil, tapi aku buat di halamanku itu tempat duduk, ada karpet, jadi mereka bisa membaca di situ di ruangan terbuka. Saya membayangkan Benar. terasnya sih sebetulnya. Iya, Pojokan teras terasnya, pojokan terasnya. buku Jadi yang aku dari memanfaatkan buku. pojokan terasnya. Jadi kalau ke dalam itu memang benar-benar buku aja, lemari buku yang panjang. Terus nanti ada novel, ada novel bahasa Inggris, ada macam-macam. Nah, yang menjaga itu Bang John, aku percayai anak SD. Aku percaya anak SD, karena kan yang Enggak, ngelola maksudnya jaga apa ini? Menjaga apa? yang membuka teras talenta, aku percaya kuncinya dengan anak-anak itu. Oke. Nah, jadi nggak ada pengurus yang hariannya kan, nggak ada yang menjaga benar-benarnya. Jadi aku pakai sistem kepercayaan. Datang masuk ke teras, jaga kebersihannya, jaga bukunya, jaga teman-temannya. Jadi ya yang masuk ini tadi yang ini Kak, tapi dia berantakin Kak. Nah, aku ngajarin lagi tuh. Teras talenta punya siapa? Punya kita. Berarti kalau punya kita dijaga semuanya oleh kita. Jadi nggak ada yang tanggung jawab 3 orang yang jaga teras, berarti yang bersihin teras 3 orang, nggak ada. Semua boleh membuka kunci teras, semua boleh menutup teras talenta, tapi dijaga teras talentanya. Jadi aku ngasih kepercayaan. Jadi ruang teras talenta itu besarnya berapa meter persegi atau bagaimana 3 meter, menggambarkan? 3 kali 2 ya. Jadi dia memanjang gitu. 3 Memanjang. kali 2. 3 kali 2 kecil ya maksudnya. Kecil. Untuk 3.000 buku mana muat? Ya, jadi aku nggak ada fotonya ya. Jadi di dinding, jadi lemari dinding itu kita taruh buku-buku di situ, panjangnya itu dia lebih memanjang sih Bang. Mungkin aku salah ukuran kali ya. Cuma dia Jadi memanjang. kalau panjang itu ya kalau 3 meter, 3 meter kan panjangnya ya. Iya. Kalau dari Dan hitungannya sih apakah iya. 3.000 Pokoknya buku masuk di situ ya? masuk. Bukunya ya segede-gede gini kan bisa semuanya. Ya, buku kan sama semua kira-kira kan A4, Kalau A5 kalau gitu kan. yang buku novel bahasa Inggris kan bantat-bantat tebel tuh. Tebal Hmm, halamannya. Kayak ya, skripsi Ranti, tebel-tebel. iya ya. Dia sebesar ini kan bantat gitu. Tapi alhamdulillah masuk semua. Masuk semua 3.000 itu. Iya. Jadi menjaga ruangan 2 kali 3 meter bagi anak kecil itu nggak terlalu sukar kali ya. Membersihkannya Eh, kembali. iya, kadang kan ada yang anak-anak kalau naruh buku kan udah sembarangan aja. Nah, sedangkan kita kan udah ngasih kode-kode nih kayak gini, mana ya? Kayak gini. Kayak di perpustakaan. Iya, jadi harus sesuai letaknya. Jadi mengajarkan kebersihan dari iman. Gitu. Mengajarkan kebersihan dari iman ya. Iya. Bukan aktivitas Ranti sebagai penulis ya. Sebenarnya Ranti menulis apa aja ya dalam berkarya sastra, apa aja yang Ranti tulis? Dulu di zaman dulunya itu selalu ada pojokan di koran, itu Padang Express, Haluan dan Singgalang. Aku punya pojokan untuk karya anak-anak ceritanya. Jadi nulis puisi di iniin, tapi nggak pakai nama samaran. Di radio juga kayak gitu Bang John. Aku nggak pakai nama samaran. Aku tetap pakai nama Ranti aja, nggak pakai Arastri. Jadi nama Ranti aja. Jadi di situ cerpen selalu puisi selalu dimuat di situ. Mengapa dimuat? Apakah ibu yang mengirim, bunda yang ngirim atau Enggak, Ranti yang tetap ngirim? aku aja. Aku gimana udah nulis, pede nggak ya, bagus nggak ya gitu. Terus kenal kan dengan orang-orang yang orang literasi, kemudian ayo nanti bikin, nanti om iniin gitu. Nanti taunya koran udah sampai ke kantornya Bundel. Terus kamu nulis ini ya katanya gitu. Iya, bagus nggak gitu. Itu honornya buat apa nanti? Honornya buat beli tas, buat beli buku, disimpan-simpan. Karena kan kalau dulu honornya masih kecil banget. Terus ada cuma yang dikasih
korannya dibungkus pakai pita. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Terus Mm-mm. selain cerita anak itu apalagi yang Ranti tulis? Cerpen, tapi cerpennya jadi cerpen nggak ya namanya ya Bang Jon ya? Aku lebih sering ke curhatnya gitu ya. Curhat Hmm. kalau ke orang begini sih, ke orang begitu gitu. eh, apa namanya, di zaman kecil itu ketemu dengan orang ini terus ditulis kayak diary gitu, lebih banyak kayak gitu sebenarnya. Nah cuma kemarin Eh, sih bukan Cerita ya. fiksi dong ya? Fiksi atau bukan? itu lebih realita ya. Kalau fiksinya mungkin eh, membayangkan ke depannya gimana kali ya. Oh ini ke depannya begini, ke depannya begitu. Terus suatu saat kalau misalkannya andainya seperti itu, nah banyak imajinasi yang seperti itu. Cuma kemarin tertantang juga sama satu pena membuat menulis esai ya, Puisi Mbak esai. Amelia, puisi esai ya, ada. Nggak, kalau misalnya cerpen itu kan sebenarnya cerita yang ada tokohnya, ada Mm-mm, plotnya, mm-mm. ada ada konflik, ada Iya, apa namanya? iya. Apakah Ranti menulis seperti itu? Apa permenungan sehari-hari yang kontemplasi gitu atau apa? Ada yang punya tokoh, cuma nggak beberapa, yang lebih banyak menceritakan tentang pengalaman diri aja. Tapi kalau misalkan yang tokohnya ada yang eh, dibuat, kemudian ada konflik, itu ada juga. Pernah diikutkan lomba nanti? Kalau eh, cerpen itu enggak, puisi yang selalu diikut lombakan menulis puisinya. Kenapa cerpen tidak ikut lomba cerpen? Takut takut salah, Bang. Takut Bukan salah takut menang. gitu. Enggak, kalau takut menangnya di puisi. Kalau puisi aku yakin aku menang. Tapi kalau nulis nulis cerpen itu kayaknya eh, tantangan tantangan lain juga gitu. Takut salah aja gitu. Hmm. Kemudian Ranti menulis puisi esai. Ya, ditantang lagi sama Bundo nih. Hmm. Itu pun Bagaimana juga pengalaman Ranti menulis puisi esai? Apakah itu sebuah pekerjaan apa aktivitas yang sulit, gampang? eh, ada gampang ada sulitnya ya. Karena dia puisi esainya tuh harus bikin drama. Tapi sebenarnya bukan drama sih, karena sebenarnya itu real juga. Jadi menceritakan bagaimana anak teras talenta juga eh, dipukul sama orang tuanya pakai ikat pinggang, terus ada pengaduan gitu. Eh, Lebih menceritakan ulang bagaimana keseharian anak-anak di teras talenta. Ada yang seperti itu. Makanya Ranti ikut sertifikasi visa itu Bang Jon, karena ada anak-anak yang dia pengen banget ke teras talenta tapi dilarang sama orang tuanya. Apa sih faedahnya lu datang gitu loh bahasanya. Manga Hmm. manga ang tibo ke situ. Hmm. Bagus sekolah gitu. Jadi banyak pemahaman orang tua dan Ranti pun mengajak orang tua untuk mengenal teras talenta. Udah berapa puisi esai yang Ranti tulis? Jujur baru satu itu yang ditantang sama Bundo. Yang Iya, tanpa tantangan berapa? tanpa tantangan itu udah banyak. Berapa? Tapi nggak berani follow up. Nggak ber- nggak berani banget. Kita Apakah tunggu ada ya. keasikan nggak bagi Ranti dalam menulis puisi esai? Puisi Ada, esai itu misalnya ada, dibandingkan tulis diary atau cerpen, apa itu ada. keasikan? Takutnya gini, Bang John, takut terlalu asik, takut lupa kaedah penulisannya. Ini jadi ini nulis aja atau nggak ada klimaksnya, nggak ada susunannya, nggak ada apa namanya ya EYD yang benar gitu. Takutnya jadi hanya lebih kepada kayak kita menulis diary aja gitu. Keasikannya apa? Kalau itu kan bukan keasikan. Ya keasikannya Maksudnya eh, men- keasikan itu apa? Ranti melihat sesuatu yang lebih pada puisi esai dibandingkan puisi lain atau menulis cerpen atau tulisan esai lain gitu. tantangannya ya kalau aku bilang ya keasikannya ya. Jadi Hmm. eh, kita tuh harus punya ya itu tadi harus punya klimaksnya apa ya. Terus nulis, oh ini
ini gimana lagi ya? Jadi keasikannya gini, kita nulis, nulis terus ternyata setelah diperiksa eh, nggak kurang nih. Nah, memacu lagi supaya tulisannya menjadi lebih baik. Asiknya tuh di situ. Jadi, oh tulisan ini kurang kurang dinamis nih. Oh, kurang ada bumbu-bumbu bahasa bahasa ininya nih gitu. Nah, lebih lebih kayak gitu aja tertantangnya, keasikannya menulisnya lebih seperti itu aja gitu. Sebetulnya ya, kalau aku lihat ya dari Kak Ranti itu kan pandai bernyanyi, pandai menulis. Sebetulnya nggak ada yang harus nggak dipedekan gitu. Aku aja sangat sangat ingin bisa bernyanyi, tapi pedenya yang besar suaranya nggak oke. Maksudku, apakah mungkin karena kan selama ini yang kita lihat ketika kita saya gitu ya googling misalnya atau mencari nama seorang Ranti Arastri begitu ya, itu pasti disematkan dengan nama seorang Sastri Bakri begitu. Iya, Kayak melihat Kak Ranti bernyanyi, saya lihatnya di YouTube-nya Ibu Sastri Sastri begitu Bakri. kan. Apakah kita bisa menantikan suatu ketika Ranti Arastri melahirkan sebuah buku dan barangkali channel YouTube begitu yang bisa aktif begitu kita lihat karyanya. Jadi targetku sebenarnya Bang John, Desember ini aku menulis jurnal. Jadi kayak jurnal jurnal catatan mengajak orang untuk eh, menulis sebenarnya. Cuma targetku yang Desember ini aku undur menjadi tahun depan. Karena Karena PR dari Bunda banyak banget Mbak Amel. Warawiri, terus apa yang ke Belanda, terus nanti ada lagi yang mau ke India, ada yang lagi mau ke ini. Jadi eh, inspirasinya eh, masih tertulisnya masih dioret-oret aja. Cuma kalau untuk bikin di Instagram pribadiku, aku selalu nulis. Jadi aku selalu menceritakan. Jadi Kak Amel tuh ngasih buku sama aku, Bang. Jadi aku share thanks-nya lewat tulisan kata-kata dari Instagramku. Makasih banyak ya Mbak Amel. Aku bilang itu tulisannya panjang. Itu belajar untuk supaya tidak lupa bagaimana cara menulis, bagaimana coba curhat di tulisan tangan lah gitu. jadi berlatih terus Gitu. ya lewat walaupun itu lewat caption Instagram gitu ya Kak Ranti Iya, ya. iya. Tapi panjang ya Mbak Amel ya, captionnya panjang banget ya. Baca narasi dan menarik sekali. Panjang dan menarik. Ada yang panjang membosankan, ini panjang menarik. Alhamdulillah. Kalau Ranti tuh suka baca novel nggak? Eh, aku suka baca novel tapi yang versi remaja dulu. Terus kalau sekarang suka baca buku tentang apa namanya? Kayak healing, ilmu terapi, yang kayak kayak gitu deh. Jadi yang nggak tebel-tebel Oh, banget ya. oh enggak kayak skripsi ya? Nggak, Enggak suka baca novel kayak skripsi ya? nggak. Soalnya, Skripsi udah panjang banget ya sekarang ya. iya, novelnya malah pendek yang dibaca, skripsi Mm-mm. tebal. Artinya Iya, alirannya ilmiah ini, mestinya Ranti ini orang ilmiah ya. Siapa harus pengarang novel yang Ranti kagumi? Penulis eh, novel yang Ranti kagumi siapa? ada namanya tuh Ari. Aku nggak tahu itu nama nama bukunya atau istilahnya nama ininya ya. Tapi aku Nama seneng banget pena, nama nama asli pena, gitu? nama penanya, Enggak, nama penanya. nama penanya itu Ari. Namanya Ari itu dari Gramedia juga terbitan. Jadi zaman-zaman dulu tuh nongkrongnya tuh di Gramedia, Bang John. Nah, aku cukup cukup sering membeli buku Ari ini. Tapi buku aku tuh dimaling terus kayak buku Raditya Dika. Jadi yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Tapi ada ilmu sih sebenarnya walaupun nyeleneh tapi ada ilmunya juga gitu. Ya. Nanti nggak apakah menyenangi karya kayak Pujangga Lama atau sastra lama kayak Siti Nurbaya misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk Ada atau Salah Suhan atau apa? aku Apakah nanti kalau membaca karya itu aku juga? ada dua buku Buya Hamka karena eh itu juga inspirasinya dari suamiku. Dia mengeluarkan kalimat tiba-tiba
salah satu dari Buya Hamka. Terus, loh, abang lihat dari mana Buya Hamka? Jadi aku beli bukunya. Dan ternyata berat juga ya, bahasanya berat, berat banget. Cuma Oh, aku apakah itu di bawah lindungan Ka'bah kah atau tenggelamnya kapal Van Ruys atau eh tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar tafsir, ya? tafsir. Mm-mm. Tafsir Al-Azhar berarti. Ya, heeh. Jadi bahasa, tapi pas ditonton nggak se itu banget ya. Pas ditontonnya kayaknya nggak se gimana ya, bahasanya nggak Nggak kaku sesulit banget itu. ya. Iya, nggak sesulit itu, tapi pas bacanya oh iya. Eh, tapi itu belajar, jadi belajar bahasa lebih lebih ke mungkin kalau kita kan tuh bilangnya tuh enggak. Jadi kayak tidakkah engkau dengarkan gerangan, hai geranganku, tuanku. Nah, kayaknya senang aja gitu kalau baca-baca yang kayak gitu-gitu, senang aja. Oh, itu gaya bahasa lama ya, pakai Iya, gaya gerangan. bahasa. Patah artinya gitu. Iya, jadi anakku juga ngomongnya gitu. Tidak apa-apa ibu, tidak, jikalau memang ibu tidak bisa, tidak apa-apa. Jadi kadang aku terheran-heran gitu, kok dia ngomongnya bisa bahasa seperti itu gitu ya, padahal dia membaca aja belum bisa. Tapi mungkin karena kadang-kadang eh, ya apa eh, tidak apa-apa kalau misalkan memang bapak belum bisa, mungkin tidak apa-apa. Mungkin lebih bahasa yang kayak gitu dia sering dengar di telepon, jadi tidak apa-apa Ibu, jikalau memang Ibu tidak bisa menemani, tidak apa-apa gitu. Wah, Tua sopan banget ya sekali. ngomongnya Tua ya. banget, umurnya baru 6 tahun ya Bang ya. Sopan ya Mel dalam arti kata lain ya. Itu, nah Betul. sekarang dalam jangka panjang apa yang ingin tulis sebagai sebuah karya yang akan Ranti banggakan nanti? Iya, Ranti pengen banget menginspirasi banyak orang dari hal kita perempuan mm, menjadi peran yang cukup ganda, banyak ganda sebenarnya, banyak peran. Jadi ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi bekerja. Tapi ketika kan perempuan yang bekerja dengan banyak anak pasti punya tingkat stres. Kalau bahasa kekiniannya Mbak Amel, banyak yang kurang waras gitu. Jadi apa yang aku pengen ceritakan ke Laki-laki dunia. juga begitu, banyak stres Oh iya, tanpa iya. anak. Iya. Tapi kalau laki-laki bisa duduk sama teman-teman Bang John. Kalau perempuan kalau udah sama Gitu. anaknya kadang suka oh iya deh gitu. Nah, jadi agak-agak nggak apa-apa deh, gue nggak ikut arisan dulu, gue ini. Nah, yang Ranti pengen adalah kalau misalkan memang siapapun, laki-laki atau perempuan tidak bisa menceritakan dirinya bahwa aku tuh pengennya gini loh. Tapi coba belajar menulis, tapi dengan kayak ngisi, nih ada materi, Ranti isi, terus nanti si pembaca ini mencoba mengoret di buku novel itu, di buku jurnal itu. Apa sih yang kenapa sih suami istri itu begini? Kenapa sih anak itu jadi apa ya? Jadi nggak bisa diarahkan, nggak bisa ini, terus dia nulis gitu bahwa oh ternyata yang dibutuhkan itu adalah waktu untuk diri sendiri, untuk memahami diri sendiri. Terus kalau sama teman-teman gimana? Terus kalau sama di kerjaan gimana? Menjadi peran ibu gimana? Menjadi peran istri gimana? Lebih pengen membuat itu gitu. Oh, jadi Ranti tidak membayangkan akan menulis sebuah karya fiksi, novel Enggak, besar atau apa. Tapi, enggak. lebih pada jurnal pendidikan begitu ya. Iya, jadi karena Ranti lihat yang di masyarakat alami adalah stres, sakit kepala, vertigo. Terus kenapa? Oh anaknya gini. Ranti nggak membayangkan ketika Ranti punya anak 3, stresnya gimana gitu. Jadi Ranti hanya membagi stres aja ke orang sebenarnya. Jadi gimana kita, Menularkan stres. iya. Jadi gimana caranya supaya, ayo kita sama-sama. Sebenarnya kegiatan ini asik. Menjadi ibu rumah tangga sejati itu berat sebenarnya. Nah, makanya kalau Bundo tuh bahasanya produktif, menjadi ibu rumah tangga produktif. Nah, ketika mencoba peran di pekerjaan, senang nggak sih sama pekerjaan ini? Atau ternyata setelah didalami menjadi ibu rumah tangga aja lebih enak. Nah, kadang orang melihat bahwa
ibu rumah tangga itu kurang ada nilai dibandingkan dia memiliki seragam, memiliki titel, memiliki ini. Tapi Dian Sastro juga S2 juga jadi ibu rumah tangga aja gitu. Atau siapa artis juga jadi ibu rumah tangga aja, tapi peran lainnya ada gitu. Mona Ratuliu juga jadi ibu rumah tangga aja gitu. Tapi nilainya adalah yang disampaikan adalah apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan itu adalah dicintai, disenangi, dan dialirkan gitu. Jadi nggak akan ada sisi negatifnya. Menarik. Nah, Aku pengen banget loh jadi Mbak Amel, Bang John. Jadi Beli batik aja. baju aja bisa Kalau jadi jadi Pak luar Mel beli biasa batik, gitu. beli kebaya gitu kayak begitu. Mm-mm. Dan beli Tiba-tiba koas, tiba-tiba tasnya bikin tuh gambar kayak di belakang. tiba-tiba tasnya tuh jadi gambar apa gitu kan. Aku pengen banget. Jadi cuma satu yang nggak aku bisa dari dunia seni, aku bisa nyanyi, aku bisa Tulis. baca puisi, literasi, tapi aku tidak bisa melukis. aku Nah tidak itu bisa Amel menyanyi. melukis tuh di belakangnya ada lukisan Amel sendiri. Itu Bukan Iya, dong. keren kan? Aku 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 pengen banget. sangat senang menyanyi tapi tidak bisa menyanyi Kak Ranti. Aku juga selalu iri dengan orang yang bisa menyanyi. Nggak Jadi apa-apa Mbak Mel. Aku juga sebenarnya kalau disuruh-suruh nyanyi, kalau nggak disuruh sama Bundo juga aku nggak pede juga sih. Cuma karena aku yakin aja, ternyata bagus. Mbak Mel juga nyanyinya nggak juga bagus. bagus. Abang John sisinya ya, Bang John ya. Ketika aku nyanyi di Ed Amerika ya, Oh iya, Amel bagus. Suaranya Amel bagus. nggak tuh gitu. Sangat membawa. Cuma kurang sering menyanyi. Tapi apapun Tapi itu yang menarik soal Kak Ranti ya, ada peran yang ingin betul-betul diisi secara penuh sebagai seorang ibu, tapi sambil juga memberikan sumbangsih yang besar bagi dunia literasi dengan teras talenta dan tetap menulis, itu yang menarik ya. iya, jadi di Kita suruh kantor baca aku, puisi nih Amel nanti. Gimana Amel? Boleh dong. aduh, aku diajak berdialog sama Mbak Amel sama Bang John aja, aku udah luar biasa nih. Aku gemeteran loh Bang John, beneran deh. Waktu Mbak Amel ngajak aja aku udah gemeteran banget. Aduh, aku digandeng sama Bang John, ya Allah ya luar biasa banget ya. Ah, kamu ngada-ngada aja Ranti, Iya biasa aja bener, lah. sekarang aku disuruh lagi baca puisi ya. Ah iya, itu bagus baca puisi. Kak, mau denger dong, gimana sih yang suka menang lomba baca puisi ya Oh iya ya. dari Eh, dari SMP dan SMA. udah lama banget nih ya nggak ikut lomba ya Mbak Amel. Cuma biasanya mengkritik orang-orang anak-anak talenta kalau kalau harus tampil di luar negeri, aku mengkritiknya aja, cu. Semoga jauh lebih bagus ya. Iya dong, pasti. Oke, bismillah. Kebenaran tanpa rasa takut. Karya Sastri Bakri. Kebenaran tanpa rasa takut. Mestinya kita suarakan bersama. Tapi kenapa kalian tinggalkan aku, padahal kemarin kalian dengan lantang bersuara, mendorong dan menertawakan aku karena tak berani bersuara demi kebenaran. Hari ini aku jadi corongmu. Dengan lantang aku suarakan kebenaran yang kau sampaikan tanpa rasa takut. Tapi kenapa sekarang kalian tidak hendak menyuarakannya lagi? Kalian bersembunyi di ketiak mereka. Dan aku masih di sini. Memperjuangkan kebenaran rasa takut. Dimanapun aku, entah sampai kapan. Padang, Maret 2009. Wah, Aku malu sekali. Kalau didengar sama Bundo, aku jadi malu. keren, kebenaran tanpa rasa takut. Salah satu puisi yang populer ya, yang sering saya dengar Ya, dari ya. Jadi kalau versi Sumber Talenta, itu ada musiknya, Truth Without Fear,
Jadi ada menyanyinya juga, ada baca puisinya juga. Nah, satu PD aku kalau sama Bundo, aku kalau kalau misalnya Bundo baca puisi aku bilang, ah enggak, bagusan nanti baca puisi daripada Bundo. Dia selalu kesel kalau dibilang Ya, gitu. boleh nanti kita kirim di videonya kalau sudah tayang kita kirim ke Bundo Sakti. Ini loh yang lebih bagus baca puisinya. Oke, Kak Ranti Arastri, terima kasih banyak untuk obrolan yang luar biasa menyenangkannya. Ada banyak inspirasi yang bisa kita serap begitu ya dari cerita soal Kak Ranti, soal Teras Talenta, soal Sumber Talenta. Tentu doanya yang terbaik, semoga dalam waktu dekat kita bisa menantikan karya-karya terbaru dari Kak Ranti. Terima Sukses kasih. selalu. Akhir kata, kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya, tentu dengan penulis, dengan kreator, dengan mereka yang menciptakan karya yang bisa kita ulik lebih jauh ceritanya yang juga tidak kalah menarik. Akhir kata, kita jumpa lagi dan salam sehat, salam satu pena. Terima kasih teman-teman. Salam literasi. Terima Terima kasih kasih Bang Ranti. John. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Mbak Ranti. Amel.